berada di utara, bahkan keluar dari map Sanhok kita. Karena perairan utara udah mentok, tapi circle-nya masih berada di utaranya lagi. Yes, betul banget. Dan kita bisa lihat juga nampaknya ada terjadi penumpukan antara dua tim yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat jaraknya masih cukup lumayan jauh antara Sulbar dan juga Kaltara yang saat ini udah mulai terpantau di bagian mapnya kita. Ya, betul sekali. Dan kembali kita melihat kali ini seorang Fauzan dari Sulbar nampaknya sudah mempunyai Uzi, Windy. Yes, betul banget. Udah punya Uzi. Di punggung kanannya juga nampaknya kita bisa lihat bergeser ke arah tim Sulbar lainnya. Asari juga udah mulai mendapatkan beberapa lootingan untuk di area scrappingan mereka di Sanhok. Ini adalah match yang pertama dan ini adalah saatnya kita lebih mengenal lagi kepada atlet-atlet yang bermain yang sedang mewakili provinsinya masing-masing. Kita melihat kali ini dari Sulbar, yaitu Sumatera Barat, dari seorang Rian, yang mana Rian ini adalah bukan Rian Toro Yogi dong, tapi Rian Gusti Eriko. Ya, betul banget. Wow. Umur berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun, oke. Dan kita bisa lihat dari arah Rian nampaknya mulai ngespot keberadaan dari tim KBB. Lagi berusaha untuk dispectate aja menggunakan dengan mode TPP-nya untuk saat ini di balik satu buah compound. Betul sekali. Rian pastinya tidak sendiri di tim Sulbar. Ada pemain-pemain dari Sulbar yang lain. Ada Yodi, lalu ada Fajrin, dan juga ada Bintang. Bintang Satria Jesti. Yes, betul banget. Dan Rian masih cukup sabar untuk bisa melihat pergerakan yang dibangun dari arah tim KBB ataupun dari tim Kepulauan Bangka Belitung. Dan sementara kita bisa lihat juga di arah bagian high ground lainnya ternyata udah diisi juga oleh tim-tim lain yang saling melihat satu sama lain, Sanskoy. Betul, bahkan ternyata Bintang tidak hanya ada di satu tim, karena memang Bintang banyak sekali kali ini. Bintang juga ada di tim Jateng. Tadi kita melihat Bintang dari Sumbar, ada Bintang yang lain dari Jateng yaitu Bintang Muhammad Faizin, yaitu Jateng Bintang. Wow, luar biasa sekali. Dan juga nampaknya kita bisa lihat lah di sini pergerakan dari tim KBB di mana Vincent juga nampaknya udah mulai memiliki weapon yang cukup memadai untuk mereka fight di early game-nya. Tapi nampaknya di arah bagian Camp Charlie hanya diisi oleh satu tim aja, yaitu dari tim Sulteng. Ya, Sulteng nampaknya mengisi area Camp Charlie yang kalau kita lihat ini dia Sulawesi Tengah. Di sana ada Ogi, Fadel, Ari, dan juga Arif. Dimana kalau kita lihat juga kali ini di area tim Jawa Timur belum terspot, tapi nanti akan kita lihat juga ternyata Jawa Timur punya duo kembar juga kali ini. Wow. Karena Jawa Timur ada seorang Rafli dan juga Fikri. Dari Rafli dan Fikri namanya emang agak jauh, tapi kalau dilihat nama depan sama nama belakangnya itu sama. Muhammad Rafli Alrido dan juga Muhammad Fikri Alrido. Wow, kembar. Harusnya sih kembar. Harusnya depannya kembar. sama nama belakangnya sama soalnya. Sama soalnya ya, mirip ya, betul, luar biasa sekali. Dan juga nampaknya kita akan kembali fokus lagi di mana dari tim Sulawesi Selatan udah mulai mendapatkan beberapa area lootingannya. Juga nampaknya mereka akan berusaha untuk menyeberang lagi menuju ke area safe zone selanjutnya dengan jarak sejauh 400 meter, jarak yang harus ditempuh oleh tim Sulawesi Selatan. Bener, ini harusnya si Rafli sama Fikri kembar karena kalau kita lihat dari nomor KTP-nya cuma beda satu angka. Nah di kakak kan kalau beda satu angka berarti kan satu keluarga tuh. Iya, nah, betul, berarti betul. kembar, umurnya juga sama. Iya, betul banget ya, dan umurnya juga sama, betul. Benar, betul. soalnya kalau udah nomor KTP-nya beda satu angka berarti itu udah pasti satu keluarga. Oke, Rafli dan juga Rifki untuk perwakilan tim Jawa Timur. Betul sekali, nanti akan kita lihat juga, namun kita masih fokus ke arah tim Sulbar. Ada Randy kali ini dari tim Sulbar, Randy Alif Utama, yang pastinya dia juga menjadi pemain utama untuk Sulbar yang bermain di malam hari ini, mengumpulkan pundi-pundi poin untuk membawa provinsi kebanggaannya yaitu Sulawesi Barat melaju ke babak grand final. Wow, sesuai namanya itu biasanya nama sebagian dari doa yang kita panjatkan, dan terbukti bahwa kita bisa lihat dari arah tim Sulbar bisa menjadi perwakilan untuk tim provinsinya. Sementara kita bisa geser ke arah Raihan yang sedang berotasi juga bersama rekan satu timnya, dan nampaknya di area bagian luar lainnya Lampung nampaknya juga masih cukup nyaman dari jangkauan tim-tim lain, dan circle-nya mengarah ke bagian utara ternyata, Sanskoy. Ya, masih kita lihat area dari tim Lampung. Ini dia tim Lampung, ada Albi, ada Ganta, ada Ikwan, dan juga ada Riko. Ya. Betul sekali, Albi Nahrawi Setiawan. Oke, betul. Wow, dan kita bisa lihat masih cukup nyaman ternyata ya tim-tim yang bertanding di map kita yang pertama untuk grup B tentunya. Dan kita bisa lihat dari arah tim KBB juga lagi berusaha untuk memantau ke area sekitarnya. Scouting sedang dilakukan untuk bisa melihat pergerakan dari tim-tim yang akan mencoba semakin dekat dengan tim-tim daripada tim KBB. Ya, nampaknya mana di kota tersebut atau provinsi tersebut maksud saya, ada satu pemain yang baru berumur 14 tahun. Dan namanya cukup unik karena namanya M. Aiman Javier Messi. Sangat luar biasa sekali
nama dari pemain tersebut, pastinya ini juga menjadi doa supaya dia mungkin memiliki prestasi yang sama baiknya. Amin. Dan pastinya ini semua tim yang bertanding mereka memiliki kebanggaannya sendiri. Betul. Karena mereka menjadi satu-satunya tim perwakilan untuk provinsi yang sedang mereka bawa saat ini, Sanskoy. Ya, itu dia. Pasti akan kita lihat juga, kita sembari berkenalan dengan para atlet-atlet dari perwakilan masing-masing provinsinya. Mereka bermain dengan penuh kebanggaan pastinya. Ini dia, kita melihat juga dari seorang Syahrul, tim Kalimantan. Yaitu dari tim Kaltim nomor 11. Wow, Kalimantan Timur. Seorang Syahrul Ramadana. Yes, betul banget. Kesebelasan Kaltim. Poin granatnya namun setidaknya memberikan damage ke arah satu pemain, ternyata Angga low HP-nya di sana. Yes, betul, dan akan coba di flank ke arah bagian kiri dari seorang Syahrul, nampaknya akan berusaha untuk ngelok ke arah angle dari tim Malut, di mana Angga cukup low di sana, HP-nya masih bisa bersembunyi di balik satu buah natural obstacle untuk saat ini. Ya, sudah sangat dekat, bahkan kalau kita lihat dari Kaltim juga ada yang melakukan flank ke arah sebelah kiri dari Angga. Kita akan melihat juga Syahrul bergetar tadi layarnya kembali. Ada sebuah granat yang coba dilemparkan, itu granat deket banget tapi meledak di sana, belum memberikan damage karena masih ada sebuah natural obstacle yang dimanfaatkan. Namun kembali ada granat lanjutan, Syahrul harus bergeser dari satu batu ke batu yang lain. Yes, Syahrul yang tadi ngelock posisi dari tim Malu ternyata di lock kembali angle-nya oleh tim Maluku Utara, dan di sini kita bisa lihat dari arah Aiman juga bergetar karena terkena beberapa cicilan space damage yang dilontarkan dari arah tim Kaltim untuk saat ini. P juga kembali dilakukan dan Kibi saja on point kembali. Angga mendapatkan satu pemain yaitu Syahrul tertedor di sana. Kembali mungkin ini menjadi momentum untuk pemain-pemain Malut akan coba maju melakukan push ke arah pemain-pemain dari lawannya yaitu Kaltim. Yes, betul, counter yang dilakukan oleh tim Maluku Utara connect sehingga berhasil bisa men-take down satu player dari arah Kaltim yang terlebih dahulu ngelok, tapi Angga juga posisinya terlock dari arah Kaltim. Di satu player berhasil di knockdown, berarti trading terjadi antara kedua tim yang sedang fight saat ini, antara Malut dan juga Kaltim. Ya betul, kembali dari sisi lain Kaltim kita lihat satu pemainnya Rio sudah sangat bersiap dia dengan M4 dan juga dengan UMP-nya, namun kembali mundur terlebih dahulu. Pijar melemparkan sebuah molotov ke arah depan ingin membakar pemain-pemain dari Kaltim, dan terlihat di sana satu pemain bahkan dua pemain dari Kaltim melakukan tembakan tapi dari belakang. Hati-hati karena ada pemain Kaltim yang lain, yang itu dia saya sudah mengatakan dari awal, Rexy melakukan flank dan harus diwaspadai oleh pemain-pemain Malut. Yes, dan akhirnya posisi satu player dari arah Malut tergunting begitu aja oleh keberadaan dua player sekaligus dari arah Kalimantan Timur, di mana Ade tadi berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown lagi ke arah Malut, di mana dua playernya udah mulai mundur, udah mulai back up, udah mulai disengage, tapi Aiman terlihat gitu jelas hitmark yang masuk tapi masih bisa meloloskan diri dari beberapa gencaran peluru panas yang dilontarkan dari arah seorang Rio. Ya, kembali kita melihat kali ini Rexy dan juga pemain-pemain Kaltim yang lain masih berjibaku dan pastinya ingin mendapatkan pundi-pundi elimination point, namun mereka juga harus berhati-hati karena Malut juga memiliki misi yang sama. Walaupun Malut kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu, mereka sadar bahwa kuantitas pemain mereka sudah kalah, tinggal tersisa dua pemain saja, akan back off dulu, tidak melanjutkan fight tersebut. Yes, dari arah Sulful juga nampaknya posisinya berdekatan dengan salah satu tim dari arah Sumbar, tapi mereka berotasi masih bisa cukup santai, untungnya masih ada beberapa tiran ataupun obstacle yang bisa menutup visionnya dari arah gempuran tim-tim lain. Dan sementara itu kita bisa lihat dari arah Circle akan kembali mengecil lagi dan akan kembali menutup lagi kira-kira tim mana yang akan coba diuntungkan, tapi ternyata Circle justru malah semakin mengarah ke bagian utara lagi, Sanskoy. Ya, dari Sulsel kita melihat kali ini Ikram nampaknya bermain untuk tim Sulsel, yaitu Muk Ikram H. Kita belum tahu hanya ini lanjutannya apa, karena memang tertulis hanya sampai H saja namanya. Ya, betul, dan kita bisa lihat dari ala elimination speed juga dari Sultan berhasil bisa mendapatkan satu knockdown tadi karena tim lainnya. Sementara kita masih fokus di mana rotasi dari Sulsel akan coba dibangun untuk mereka bisa berotasi lagi karena jarak yang harus mereka tempuh yaitu sejauh 300 meter untuk saat ini. Ya, bahkan tercatat kali ini dari tim Sulsel ada asal kota masing-masing pemainnya. 3 dari Makassar dan 1 dari Bangka Belitung, yaitu seorang Raisal berasal dari Bangka Belitung, sementara Abilino, Muk Ikram dan juga Juan itu berasal dari Makassar. Wow, berarti variasi juga terdapat dalam tim Kalimantan Utara, Sansko ini. Ya. Ada yang berasal dari Semarang, Malinau, ada dari Bulungan juga dua playernya. Ya, pastinya akan menarik sekali kita melihat perpaduan
dari pemain-pemain asal kotanya masing-masing yang bersatu untuk membawa nama harum provinsinya masing-masing. Dan terlihat kali ini Sulut berdekatan dengan Sulteng. Sama-sama Sulawesi, nampaknya derby Sulawesi terjadi di area ini. Yes, betul, dan bahkan di circle yang kedua ini sudah cukup menyulitkan banyak tim untuk mereka bisa meloloskan dirinya dari cegatan tim-tim lain, sama halnya dengan Sulteng yang masih membutuhkan effort lebih lagi untuk bisa survive dengan 3 player tersisa untuk mereka bisa berotasi lewat jalur air yang saat ini dipilih ataupun dituju oleh seorang Ari. Ya, Ari Prasetyo, pemuda asal Poso Kota yang bermain untuk Sulawesi Tengah, pastinya menjadi kebanggaan juga untuk Sulawesi Tengah bersama dengan Fadel dan juga yang lain, Fadel Muhammad dan juga pemain-pemain Sulteng yang lain. Memang tadi terlihat ada Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Sulawesi Selatan. Hampir saja terjadi derby Sulawesi, walaupun belum pecah di sana, derbynya belum selesai. Nampaknya persaingan antara kedua provinsi Sulawesi tersebut dari Pulau Sulawesi maksud saya. Dan kembali kita berpindah kali ini Banten yang sedang kita lihat. Yes, betul banget, Banten sedang melakukan rotasi, tapi di depan mereka kalau misalkan kita bisa lihat itu ada tim 15 yaitu dari arah tim Sultra yang nampaknya sudah terlebih dahulu touch dan mengitari di area sekitaran Paradise, dan nampaknya dari arah tim daerah istimewa Yogyakarta juga mereka berada di bagian Lorgan yang saat ini menuju ke arah bagian Paradise juga. Nampaknya Paradise saat ini akan dituju oleh banyak tim untuk saat ini, Sanskoy. Ya, kembali kita melihat, kita berpindah lagi ke provinsi yang lain sedang terpantau. Adam dari DI Yogyakarta atau DIY, di mana ada Mark, ada Nico, ada Yuda juga. Namun Yuda harus berhati-hati karena close combat terjadi di sana dan Yuda ter-takedown. Ada sebuah HBD yang terjadi, entah dari mana asalnya. Satu pemain yang berada di area tersebut namun spray kembali dilakukan dan mendapatkan 2 pemain kali ini. Akan coba mencari yang ketiga namun tidak berhasil karena Mark datang sebagai penyelamat untuk DIY. Yes, betul banget. Untungnya ada backup yang cepat ditunjukkan dari arah tim Yogyakarta sehingga mereka tidak harus kehilangan 2 player, walaupun Yuda sempat tidak di backup tapi nyatanya masih bisa diselamatkan 1 player, berarti 3 player aktif lagi yang tersisa untuk tim Yogyakarta. Ya, Yosef Cahaya Yuda harus dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 pemain saja. Adam Widiantoro dan juga Niko Wijaya serta ada Abadi Lumi. Yes, betul banget, dan kita kembali lagi fokus di mana tim Banten sudah berhasil bisa touchdown memasuki area bagian luar Paradise. Sementara di bagian lower ground kita bisa lihat ada pergerakan dari tim Yogyakarta yang tadi habis ter-HBD posisinya 1 player harus dipulangkan ke lobby, tapi saat ini kita bisa lihat akan coba disantekin posisinya oleh tim Yogyakarta juga di bagian high groundnya. Balik kita melihat nampaknya kali ini Kaltara juga datang ke arah compound 1 tim dari tim nomor 14 terspot di sana, akan coba di spray kembali. Ada sebuah granat yang mendapatkan 1 pemain dari Kaltara, ternyata Lampung. Albi mendapatkan 1 knock, namun akan coba dicari di manakah posisi dari seorang Albi. Terlihat di depan sana juga kembali ada 1 pemain Lampung yang terspot dan Albi itu dia pun ter-takedown. Lampung dipulangkan seluruhnya. Ya, ternyata clean pick tipis yang tadi dilakukan oleh Albi belum membuahkan hasil yang begitu maksimal sehingga dia harus dipulangkan ke lobby. Tapi kita bisa lihat dari Banten langsung menerobos compound dan diisi oleh tim Yogyakarta. 1 player knockdown, Axel pun menggunakan DPS ya, berhasil bisa mendapatkan tadi player terakhir seharusnya dari tim Yogyakarta, Sanskoy. Ya, Yogyakarta dipulangkan oleh Banten. Mereka melakukan push dengan cepat dan mereka bisa mendapatkan bahkan DBS tadi dimanfaatkan oleh 1 pemain dari Banten. Kembali kita melihat kali ini nampaknya Banten juga memiliki lawan yang lain. Selesai dengan Jogja, ada KBB yang datang. Akan coba dilempari sebuah granat terlebih dahulu, dititil tidak mangkat. Namun dari sebelah kanan hati-hati Iqbal masih bisa menghindari pertempuran tersebut atau menghindari peluru-peluru panas. Ya, setelah terbuka posisi dari arah seorang Iqbal, tapi untungnya masih bisa menutup angle shootnya dari beberapa gencaran peluru panas yang dilontarkan dari arah tim KBB. Sementara itu ada lemparan granat belasan berusaha untuk masuk ke dalam 1 buah shack kecil, tapi untungnya tidak ada siapa-siapa di sana dan bahkan dari Vincent masih bisa bersembunyi di balik 1 buah broken wall. Tidak akan dilakukan upaya revive nampaknya, dan Vincent akan langsung saja dipulangkan ke lobby nampaknya untuk saat ini. Ya, namun Sapta sangat dekat dengan seorang Kelvin dari KBB. Iqbal juga datang untuk membantu Sapta mungkin di area tersebut. Sudah ada info yang masuk, namun hati-hati karena ada Adriano dari area belakang atau dari area yang lain. Pemain-pemain Banten harus berhati-hati karena ternyata KBB sudah meninggalkan 1 angle shoot yang berbeda menuju ke arah pemain-pemain Banten. Dan ini dia Adriano mulai melakukan tembakan-tembakan juga, mulai ketahuan posisinya dan dia langsung melakukan pergerakan untuk melakukan regroup bersama dengan Kelvin. Yes, betul banget. Kelvin dan juga Adriano masih berusaha untuk bermain ataupun memanfaatkan broken wall yang mereka miliki, dan ada link pick ke arah bagian kanan dari seorang Adriano, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan 1 buah knockdown tadi ke arah tim Banten, di mana Banten
masih bisa bersembunyi dengan begitu nyamannya, tapi lemparan granat dari seorang Axel Connect berhasil bisa mendapatkan satu knockdown lagi karena tim KBB yang menyisakan last man standing untuk saat ini. Axel langsung maju dengan percaya dirinya. Pemain-pemain Banten sangat luar biasa seperti kembali dilakukan dan kembali satu pemain yang akan didapatkan, dan itu dia KBB pun dipulangkan seluruhnya. Banten sudah memulangkan DI Yogyakarta. Kali ini KBB menjadi mangsa selanjutnya dan 5 elimination point sementara waktu didapatkan oleh Banten. Yes, dan compound ini masih dikuasai secara utuh oleh tim Banten, dan kita bisa lihat juga banyak banget tim-tim yang sudah mulai bertumbangan juga di area bagian luar lainnya di area Sunhawk. Dan sementara itu kita bisa lihat ada tim yang saling memanteki ataupun memandangi tim-tim lainnya juga, di mana dari arah tim Kal, tim Rio berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ke arah tim-tim yang saat ini lokasinya mungkin terdekat dengan tim Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sebelah kanan mereka ada Jatim, depan mereka ada Kalsel. Tinggal memilih akan coba melakukan tembakan terlebih dahulu ke arah tim mana, dan tinggal memilih tim mana dulu yang memiliki informasi bahwa ada satu pemain dari Kalimantan yang berada di area tersebut. Yes, betul banget, dan ternyata dari tim Jatim yang akan coba diamati pergerakannya dari arah tim Kaltim. Sementara itu kita bisa lihat juga dari arah tim Jatim terus memberikan beberapa suppressing fire terhadap tim-tim yang saat ini terlihat di depan mata mereka. Sementara itu Malut masih bermain cukup aman di bagian kiri, sementara kita bisa lihat dari arah seorang Rifki masih berusaha untuk mengamati angle yang lebih tipis lagi untuk bisa mendapatkan satu buah confirm elimination untuk mendukung poin yang akan dikumpulkan nantinya oleh tim Jatim. Ya, namun belum ada elimination point yang didapatkan oleh Jatim sejauh ini. Mereka masih lengkap 4 pemain walaupun satu pemainnya yaitu seorang Avandi low HP-nya atau sudah berkurang HP-nya Sulut. Bersama-sama kali ini akan coba maju ke arah compound dari Sulteng. Derby Sulawesi kembali tersaji, kali ini Fadel menjadi pemain terdepan yang akan coba menyambut nampaknya pemain-pemain dari tim Sulawesi yang datang. Kembali seperti mungkin dilakukan, itu dia satu pemain didapatkan, namun ada backup yang cepat sekali didapatkan kembali. Sulteng akan mundur dulu untuk menghindari area pertempuran kalau kita lihat. Yes, betul, dari Ari juga akan berusaha untuk memberikan beberapa backup fire dengan menggunakan M249 langsung di spray down ke depan, tapi masih belum bisa mendapatkan satu buah knockdown. Tapi kita bisa langsung menyisakan 2 player terakhir mereka, dan ada beberapa trap grenade nampaknya akan coba dibangun oleh tim Sulteng, di mana Sulut juga berusaha untuk mendapatkan satu buah angle ataupun celah tipis lagi untuk bisa mendapatkan player Sulteng lainnya, Sanskoy. Ya, kalau kita lihat Sulut ini juga pemain atau tim yang digadang-gadang bisa menjadi penantang kuat untuk top atas atau untuk peringkat atas maksud saya di klasemennya, top klasemen. Namun kalau kita lihat mereka juga masih cukup kesulitan untuk mendapatkan elimination point sampai saat ini, baru mendapatkan 1. Karena kalau kita lihat ini adalah tim yang mewakili Sulawesi Utara dan mereka adalah satu tim profesional juga. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat last man standing tersisa untuk saat ini untuk tim Sulteng, di mana Ari hanya bisa berdiam diri untuk saat ini sambil menahan pergerakan dari arah tim-tim yang berusaha untuk nge-push ke area mereka. Sementara itu Ari juga harus menerima dampak dari sakitnya blue zone di circle kita yang keempat, dan kita bisa lihat dia tidak memiliki first aid sama sekali, Sanskoy. Ya, hanya memiliki 9 bandage saja. Dari sisi lain Waro, ini dia pemain yang kita kenal biasa menggunakan nick Proses, kembali kali ini nampaknya bermain untuk Sulut maksud saya dengan nama aslinya yaitu Waro. Wow, betul banget, dan kita bisa lihat dari tim Sulut nampaknya segera mengambil inisiasi untuk bisa langsung menyeberang melalui daerah perairan, tapi kita bisa bergeser ke arah tim lainnya, di mana Jateng, Kalsel saling berhadapan satu sama lain, dan ada beberapa tappingan fire yang harus diterima terlebih dahulu oleh tim Banten dan juga Sumbar, yang satu demi satu playernya harus ter-take down dan bahkan dipulangkan begitu saja ke arah lobby, Sanskoy. Banten masih menjadi pemain atau menjadi tim yang saling mendapatkan lawan-lawannya atau yang paling mencuri perhatian kita bersama kali ini. Kembali Iqbal mendapatkan satu pemain lagi dari lawan mereka yaitu Waro dari tim Sulut. Namun kali ini mereka punya PR untuk segera melakukan revive juga, segera melakukan healing juga, karena ada jarak di antara mereka untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Ya, Sabta juga akhirnya berhasil bisa nge-revive satu rekan yang ter-knock out, yaitu dari seorang Akbari. Dan sementara itu akan terjadi di mana fight-nya berhasil bisa dimenangkan oleh seorang Amir dari tim Sultra yang berhasil bisa menambah pundi-pundi poin elimination kembali untuk tim Sultra saat ini. Tapi kita bisa lihat dari arah tim-tim lain udah banyak banget tim-tim yang saling berjatuhan satu sama lain, dan mereka dari tim Sultra masih mengamankan satu buah bagian bibir circle, dan nyatanya masih cukup aman untuk mereka. Tapi entah sampai kapan mereka bisa nyaman di posisi mereka saat ini. Ya, Sulawesi Tenggara kembali kita berpindah kali ini ke arah pemain-pemain dari tim Jateng yang bersebarangan mereka dengan Kalsel berada di area high groundnya. Kalsel, Aulia dan juga yang lain melemparkan sebuah utility atau
molotov ke area bawah mencari pemain-pemain Jateng, namun mereka terlebih dahulu mengetahui posisi dari tim yang lain lagi. Banten nampaknya sedang fight bersama dengan Sulut, dua tim yang memang digadang-gadang menjadi penantang kuat untuk peringkat-peringkat atas dan bertemu kali ini. Ya, tidak hanya Jateng, ternyata ada tim-tim lain juga yang saat ini posisinya di lock habis-habisan oleh tim yang terlebih dahulu mengamankan bagian circle. Sementara itu kita bisa lihat Banten Sapta hanya bisa bertahan diri seorang diri, tapi kita bisa lihat juga di bagian belakangnya ada tim-tim yang berusaha untuk mendapatkan satu demi satu player ke arah tim Banten, dan kita bisa lihat juga ada cicilan HP damage yang harus diterima di sana, di mana spray down dilakukan oleh seorang Syahid. Kalsel berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah tim Jateng. Ya, Kalsel masih cukup kuat mereka. Satu pemainnya sedang tertakedown, akan segera di revive juga seorang Aulia. Pastinya akan ada upaya revive yang dilakukan. Ada tim rescue yang dikirimkan juga, dan itu dia Aulia akan mundur terlebih dahulu untuk meminta bala bantuan rekan-rekannya. Namun Syahid dengan gagah berani lari ke arah depan untuk menembus pertahanan dari lawan-lawan mereka, dan terspot kali ini Aulia masih cukup sulit karena dia berada di tengah-tengah pemain-pemain Jateng. Yes, dan nampaknya Aulia akan dibiarkan bleeding out aja begitu saja untuk saat ini, karena dari segi position akan sulit sekali untuk bisa di-revive. Bahkan tadi satu player udah back off terlebih dahulu, tapi kita bisa lihat ada satu player dari tim Kalsel yang semakin berani menerobos langsung. Baginya ditabrakan dan close combat akan terjadi di sini, di mana Salman berusaha untuk membackup dirinya dengan menggunakan M4 dan juga M249, tapi entah kenapa ada granat yang connect, berhasil bisa mendapatkan satu demi satu player dari arah tim Kalsel. Ya, ternyata Sultra juga datang ke area ini, dan justru Sultra yang berhadapan dengan pemain-pemain Jateng. Close combat terjadi di sana. M4 digunakan, spray juga dilakukan ke arah depan oleh seorang Dea, namun dia juga tertakedown. Ada bala bantuan dari Jateng yang lain. Bintang, pemain dari Jateng akan coba membackup dengan sebuah AKM, namun dia juga harus segera melakukan healing karena sudah sangat sakit sekali blue zone-nya. Akankah berhasil? Dan berhasil healing yang pertama, namun dia hanya menyisakan satu first aid saja. Yes, betul, dan Bintang merupakan last man standing yang harus bisa bertahan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan perolehan placement sebaik mungkin juga untuk tim Jateng. Tapi kita bisa lihat juga di sini dari Bintang berusaha untuk mendapatkan momentumnya untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan dari tim Sultra. Ya, Bintang akan coba bertahan di area tersebut, dan Sultra masih memiliki PR juga untuk menyelamatkan satu pemain mereka, yaitu Satria. Ambil sedang melakukan revive, Dea sudah dipulangkan dari Jateng. Bintang melemparkan sebuah granat. Granat yang pertama sudah dilemparkan. Dia juga memiliki first aid. Selanjutnya nampaknya dia melakukan looting ke arah kotak di sebelah kanan batu ini, dan kembali Bintang kali ini sudah tidak memiliki first aid lagi. Dia pun harusnya sulit untuk selamat, namun ternyata masih ada first aid lanjutan. Yes, masih ada first aid yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Bintang dari loot crate yang tersisa. Sementara kita bergeser ke arah tim Sulbar, di mana Raihan juga harus menerima beberapa cicilan damage yang cukup mendalam sehingga mengakibatkan dirinya harus bisa butuh vision. Tapi Kelvin terbuka dengan sangat luas di sana, spread down menggunakan Evo di seorang Raihan, tapi counter terjadi lagi dan lagi. Trading terjadi dengan dua tim yang berbeda untuk saat ini. Fauzan juga masih bersiap-siap dia untuk melakukan spray ke arah lawan-lawannya. Asyari dari sisi lain, Sulbar masih cukup kuat mereka, namun dihadang oleh satu pemain dari tim lain yang berwarna merah. Kalau kita lihat di area minimapnya, Fauzan juga terknockdown di sana karena ada upaya tembakan menuju ke arah lawan mereka yang sedang melakukan rotasi, yaitu Kaltara. Yes, betul banget. Trading knock terjadi antara dua tim yang berbeda, antara Sulbar dan juga Kaltara. Tapi kita bisa lihat juga posisi dari Kaltara, bahkan Sulbar berhasil bisa dieksekusi begitu jelasnya oleh tim Kalimantan Selatan yang hanya menyisakan last man standing mereka, yaitu seorang Ariski. Dan masih ada Jatim yang sangat-sangat kuat sekali kita melihat kali ini. Pemain-pemain Jatim berada di dalam compound. Satu-satunya area compound yang masuk ke dalam circle-nya dikuasai oleh Jatim. Dan hanya satu compound saja di area ini yang masuk ke dalam circle yang ketujuh. Yes, betul banget. Dan juga kita bisa lihat dari Jatim membagi splitnya untuk bisa membuka vision yang lebih berbeda lagi. Dan Kaltara juga posisi terlock dari arah angle seorang Rafli dan juga Rifkli nih. Kita lihat dari dua saudara kembar yang berusaha untuk nge-defensive compound yang sudah mereka duduki saat ini. Darul menembakkan sebuah utility terlebih dahulu menuju ke arah pemain-pemain dari Jatim. Namun masih ada jarak di antara utility dan juga pemain Jatim. Satu pemain Avandi sudah sangat siap sekali di atas Archer Tower. Namun sebuah granat dilemparkan. Sudah meledak terlebih dahulu di udara. Kembali Kaltara, Geovan, Sultan dan juga Alan melakukan proning. Namun ketahuan satu pemainnya Geovan tertakedown di sana karena memang Avandi sangat kuat sekali di arah Archer Tower-nya. Yes, betul. Dua player tersisa untuk tim Kaltara. Satu player ter-knock out lagi menyisakan last man standing, yaitu seorang Alan yang masih bisa proning. Posisinya belum terdeteksi sama sekali oleh keberadaan tim Jatim saat ini. Tapi Avandi hampir aja splash damage-nya bisa menumbangkan satu player dari arah tim Jatim. Wow, Jatim cukup kuat kalau kita lihat, bahkan sangat kuat sekali menyisakan satu pemain dari Kalsel yang akan coba diburu. Pemain-pemain Jatim masih ada yang lainnya juga dari Kaltara, yaitu seorang Alan. Namun ada smoke yang sudah di pop up di sana. Alan akan coba kita lihat apa yang akan dilakukannya karena ternyata Alan tertakedown dengan pemain-pemain Jatim kembali yang mendapatkan elimination tersebut.
tersebut. Pemain terakhir yang akan coba dicari yaitu Arizki. Yes, betul banget. Dua tim tersisa antara Jatim dan juga Kalsel. Kita bisa lihat last man standing yang tersisa dari Arizki masih bisa bertahan sampai dengan last circle di mana mereka sudah masuk ke dalam posisi top 2 untuk dua tim yang berbeda. Tapi spread out dilakukan, counter berhasil bisa dilakukan oleh seorang Arizki, bahkan 2 knockdown berhasil bisa didapatkan oleh seorang Arizki saat dan akhirnya what? Winner chicken dinner berhasil bisa di-clutch oleh last man standing dari tim Kalsel. Arizki benar-benar luar biasa menjadi hero untuk provinsinya. Kalsel sangat bangga sekali memiliki pemain sekelas Arizki. Dia berhasil mendatangkan pundi-pundi poin yang sangat berharga untuk Kalsel. Di match yang pertama, modal yang sangat berharga Jatim, tim yang digadang-gadang akan mendapatkan WWCD, tim yang sudah sangat nyaman sekali